pasal 2 ayat 3. Hari ini saya rencana agak lama, sekitar jam-jam 2 lah kita pulang ya. Saya undang Bapak Ibu kita semua berdiri. Ayub pasal 2. Silakan Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Bila kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang melimpah. Biarlah pagi hari ini pencerahan firman-Mu sungguh menjadi remah yang berguna bagi kehidup kami. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menjelaskan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya akan memberikan tema untuk pagi hari ini. Berbahagialah orang yang tabah. Ayub semua orang pasti bertanya, dan saya pasti meyakini juga Bapak Ibu yang hadir di tempat ini pasti pernah bertanya, mengapa orang benar kok juga menderita? Mengapa orang yang setia ibadah juga mengalami banyak problem, penderitaan, juga mengalami banyak masalah? Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati, aku sudah setia ibadah, aku sudah setia datang beribadah, berbakti. Rasanya tidak ada yang saya kurang lakukan, semua sudah kulakukan. Tapi kenapa juga penderitaan itu terjadi? Daud katakan begini dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20, bahwa kemalangan orang benar banyak. Bapak Ibu orang benar enggak? Halo, jawab dulu. Bapak Ibu orang benar? Kok ragu-ragu? Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita sudah disucikan. Amin. Tapi yang kedua mau diaminkan enggak? Kemalangan orang benar banyak. Takut ya? Janganlah, kalau begitu janganlah. Kalau bisa jangan banyak kemalangan lah. Kan kira-kira begitu. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kitab Ayub. Kitab Ayub ini adalah kitab puisi kuno. Kalau di dalam Alkitab bahasa Ibrani, ini termasuk urutan pertama di dalam kitab-kitab yang berisi puisi. Ya. Nah, penulisnya diyakini Ayub sendiri. Dalam kitab Ayub ini, ya, orang mempertanyakan mengapa orang benar bisa menderita. Antara Ayub dan sahabat-sahabatnya, percakapan Ayub dan sahabat-sahabatnya di dalam buku ini mengisahkan pertanyaan-pertanyaan seputar penderitaan manusia, mengapa sampai terjadi dan bagaimana berkesudahannya. Sebab itu pada pagi hari ini saya kasih tema berbahagialah orang yang tabah. Saya cari-cari bahasa Indonesia antara tekun dan tabah, ada sedikit beda. Tapi kalau dalam Alkitab bahasa Inggris sama-sama ditulis ya dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama-sama tekun. Tapi Alkitab yang saya pegang ini Alkitab yang terjemahan yang terbaru, cetakan yang terbaru, dia pakai ketabahan, bukan ketekunan. Saya lebih setuju dengan bahasa tabah. Kalau tekun misalnya kita tekun bekerja, kita tekun belajar untuk mencapai hasil, betul? Tapi kalau tabah, kita artinya bertahan
kita setia, sabar, kita mendapatkan hasil, tapi bukan karena kita berjuang, tapi karena anugerah. Nah, itu dia tabah. Jadi pada pagi hari ini temanya adalah berbahagia orang-orang yang tabah. Ayub adalah kitab yang kuno, sudah cukup lama. Kalau kita cari beberapa referensi, ini menunjukkan kitab ini pada zaman-zamannya Abraham. Karena di sana ada orang Seba, orang Kasdim disebutkan, ya. Terus di dalam pasal yang terakhir, ya, di sana dikatakan pasal 42 ayat 7, di sana di pasal 42 ayat yang terakhir di sana dikatakan saudara-saudaranya memberikan uang 2 kesita. Uang 2 kesita itu sama seperti Yakub membeli tanah Hemor untuk perkuburan dengan membayar uang kesita. Jadi ini menunjukkan bahwa kitab ini cukup lama. Tetapi yang indahnya kitab ini lama, di dalam pertengahan sejarah bangsa Israel oleh Nabi Yehezkiel dicatat juga. Coba kita baca dulu Nabi Yehezkiel pasal 14 ayat 14. Saya baca. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dicatat, padahal rentang waktunya cukup panjang, cukup jauh. Apalagi dalam perjanjian baru, coba baca Yakobus pasal 5 ayat 11. Kita baca. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kalau dalam yang terjemahan yang terbaru disebut tabah. Ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Pengasih, Penyayang, dan penuh belas kasihan. Oleh sebab itu, saya pakai dalam ayat ini dengan tema berbahagialah orang yang tabah, ya. Nah, artinya begini, bahwa ketabahan Ayub yang hidup zaman dahulu sampai sekarang udah kurang lebih 4.000 tahun masih tercatat. Artinya apa? Bahwa kehidupan zaman purba orang sudah tabah. Dan kehidupan zaman akhir juga orang tabah. Jadi artinya apa? Firman ini masih relevan bagi kita. Makanya saya katakan tadi, pertanyaannya begini, mengapa orang benar kok menderita? Rasanya tidak bisa diterima. Dia sudah lakukan hal yang benar, dia beribadah dengan setia, dia jujur, semua dia lakukan, tapi tetap masih menderita. Ya. Ya, makanya firman Tuhan yang di dalam Mazmur pasal 34:20 yang ditulis oleh Daud, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan lepaskan itu, dan Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Sebabnya itu endingnya, makanya kita sebut berbahagialah orang yang tabah. Nah, kita lihat yang dicatat di dalam Ayub. Kalau kita baca mulai ayat yang ke pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, itu cukup banyak rentetan peristiwa. Peristiwa pertama di ayat 13, di mana di sana dikatakan, ya, kekayaan daripada Ayub lenyap, mulai daripada lembu sapi, ya, dirampas oleh bangsa Seba. Bukan hanya itu saja, bahkan pengangonnya yang menggembalakannya dibunuh juga, sehingga sisa satu orang yang lari datang memberitahukan kepada Ayub bahwa tinggal akulah yang hidup, ya, tinggal aku yang hidup. Itu mulai dari ayat berapa itu? Mulai dari ayat yang ke-14. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang Seba menyerang dan merampasnya serta menjatuhkan penjaganya, menjatuhkan penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Itu musibah pertama. Musibah kedua, domba-domba, ya, kena bencana alam. Dikatakan api turun dari langit membakar habis.
Kita ingat ya, beberapa waktu yang lalu ketika terjadi kebakaran yang hebat di California. Kami sempat pergi, ya, rumah yang mahal karena di sana semua artis-artis Amerika tinggal di sana, ya, di Los Angeles, ya. Itu habis semua, dibakar, tinggal rata tanah, ya. Ini seperti ini. Zaman dulu kekayaan bangsa-bangsa diukur dengan berapa banyak jumlah daripada ternaknya. Ini juga habis. Kalau kita baca runtut rentetan kedua, yaitu domba-domba. Rentetan ketiga apa? Unta-unta. Zaman dulu unta adalah transportasi. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di transportasi, mungkin mobilnya semua kena banjir bandang, tiba-tiba dihanyutkan, semua habis. Kira-kira begitu. Ya, setelah itu semua harta benda habis, apalagi yang habis? Ayat berikutnya dari ayat 18, ya. Di sana apa? Anak-anaknya, baik anak laki pun, anak pun perempuan dan anak laki-laki, semua ditimpa dengan angin ribut. Habis semua. Jadi apa yang dimiliki oleh Ayub, baik harta kekayaannya maupun aset yang tidak ternilai, yaitu anak yang merupakan keturunan, semua habis. Ketika sudah habis, Ayub duduk merenung, ya, kemudian dia berkata begini di ayat 22, ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Dia tidak mengeluh, tidak marah, dan tidak juga mengomel kepada Tuhannya. Baru kita baca pasal 2 ayat 3. Kembali, ya, Tuhan diprovokasi lagi, dirayu lagi oleh iblis supaya untuk, ya, mencelakai Ayub tanpa alasan. Musibah kelima, apa itu? Tubuh Ayub semuanya sakit. Ada yang sini menderita sakit, ya. Bapak Ibu baca di Alkitab. Dalam perjanjian lama, siapa yang membangkitkan orang mati? Halo? Nabi Elisa. Tahu nggak akhir hidup Elisa? Sakit, meninggal. Kadang kan kita bertanya, kok kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya. Sekujur tubuhnya sakit. Kemudian istrinya katakan begini, sudahlah kutuki aja Allahmu dan sudahlah mati ajalah. Orang yang paling dekat dengan Ayub mengajak Ayub untuk mengutuki Allahnya, tinggalkan Allahnya. Saya pikir wanita ini juga sudah tinggalkan dia juga, walaupun tidak dicatat. Pemikiran saya begitu. Karena apa? Sekujur tubuhnya sudah sakit, penuh dengan borok. Dikatakan di dalam pasal 1 ayat 22, ambil lembing, pasal 2 ayat 8, ambil apa? Beling. Ambil beling, digaruk-garuk. Jangan-jangan ada ulatnya, ya. Digaruk-garuk. Masih ingat seorang yang sakit di kolam Bethesda? Waktu Yesus datang kepada dia, maukah engkau sembuh? Apa keluhannya? Tidak ada orang yang menurunkan aku ketika airnya tergoncang. Fokus dia, rasa sakit hati dia sudah cukup lama. Ketika dia sakit, tidak ada orang yang datang lihat. Halo Bapak Ibu, jangan heran kalau Bapak Ibu sakit, jemaat paling datang kunjungi paling banter 3 kali. Keempat, kelima, keenam, ketujuh nggak ada lagi. Tuh, ya. Jadi jangan pikir, wah ini aku betul-betul ditinggalkan. Memang kondisinya begitu. Zaman dulu pun sudah terjadi begitu. Orang yang sakit berbulan-bulan, bertahun-tahun itu pasti ditinggalkan. Apalagi zaman sekarang kalau ada orang tua yang sakit. Makanya zaman sekarang dikatakan gini, hai orang-orang tua, kalaupun kamu ada harta, jangan semua beri kepada anak, harus ada sisanya untuk kita. Kalau semua sudah dikasih sama anak, zaman sekarang, ya,
sangat mustapah. Kabarnya di Jepang itu satpol PP seperti yang di Indonesia itu hampir tiap hari keliling ke apartemen-apartemen, karena banyak orang tua di Jepang ya yang tua-tua itu meninggal tanpa diketahui karena nggak dikunjungi anaknya lagi. Tuh, saya sama istri saya beberapa waktu tinggal di rumah kakak dari istri di apartemen Taman Anggrek, Jakarta. Berkali-kali saya ke sana, saya melihat ada mobil cukup bagus, Mercy, mahal. Tapi setiap kali saya pergi ke sana, Mercy itu nongkrong di sana dan debunya udah banyak sekali. Saya tanya sama anak daripada kakaknya, ini kok siapa punya, kok lama kali? Nggak tahu paman, sudah lama, udah bertahun-tahun. Nggak ada yang ngaku, jangan-jangan zaman COVID udah lewat. Harta tertinggal, nggak ada yang pelihara. Betul? Atau jangan-jangan istri keberapa nggak tahu lah, atau suami keberapa nggak tahu. Ada kekayaan, meninggal, nggak ada yang tahu hartanya. Jadi kalau begitu, untuk apa kita cari bersusah payah? Halo. Nah, lewat peristiwa Ayub ini kita belajar. Sudah 5 kali, ke-6 kali tubuhnya, ke-6 kali istri yang paling dekat meninggalkan dia, ke-7 kali sahabat-sahabatnya. Di dalam pasal 2 kata ketika sahabatnya datang untuk ikut merasakan penderitaannya, tetapi ujung-ujungnya bahasanya penghakiman. Betul? Kadang-kadang ada orang susah, orang sangat gampang mengeluarkan kata-kata penghakiman. Ya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang susah, jangan kita pakai keluar kata bahasa penghakiman. Ini juga begitu. Sahabat-sahabat Ayub ya berkata perkataan yang penghakiman. Coba saya kasih buka dulu satu ayat. Ya. Pasal 22. Coba buka pasal 22. Nanti Bapak Ibu baca ya, mulai ayat pasal 22 ayat. Boleh catat sekarang 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, kemudian saya masuk ke ayat yang ke-15. Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama yang ditempuh orang jahat? Ini dia sahabat-sahabatnya menganggap Ayub yang menderita saat ini sampai badannya tak bisa dikenal lagi, artinya sudah rusak seluruh tubuhnya. Teman-temannya begini, apakah kamu masih tetap mau bertahan di jalanmu? Jalan seperti orang fasik. Berarti kan menuduh dia salah. Inilah semua yang dialami oleh Ayub. Kalau bahasa Indonesia begini sekarang, jatuh tertimpa tangga. Tapi sekarang lebih modern lagi, jatuh tertimpa tangga kesiram cat, ditambah-tambah. Betul, artinya untuk menunjukkan bagaimana penderitaan itu begitu sangat mustahil sekali. Dari satu kejadian berikut secara beruntun, sampai rasanya kita nggak bisa berpikir mengapa ini terjadi. Di akhir daripada firman Tuhan ini, saya ingin Bapak Ibu menyanyikan lagu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menerpa aku, berseru mengapa ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Nanti kita nyanyi. Nah, kita lihat dulu di sini. Sedemikian parahnya, tapi apa yang kita mau pelajari dari kitab Ayub ini? Kitab ini ada di dalam Alkitab untuk kita orang benar belajar. Apa yang harus kita pelajari di sana ini? Hal pertama yang kita mau pelajari adalah bahwa kita tanpa seizin Tuhan tidak mungkin iblis bisa menghancurkan kita. Khusus orang percaya ya. Kalau orang nggak percaya, saya tidak bicara soal itu. Kalau orang percaya, orang yang ada di dalam Tuhan, kalaupun kita menderita, sebatas yang diizinkan oleh Tuhan.
Itu kita harus punya iman. Ya. Yang kedua, selagi kita hidup di atas muka bumi, tidak ada yang terhindar dari masalah. Setiap manusia punya masalah. Setiap manusia punya hidup. Kenapa? Kita tinggal di dunia di mana dunia ini adalah milik yang dikuasai oleh iblis. Kalau kita baca pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, pasal 1 ayat 6 di sana dikatakan, iblis, Allah bertanya, "Dari mana kamu iblis?" "Oh, dari mengitari bumi, menjelajah bumi." Kenapa saya katakan orang benar tidak akan separah? Makanya firman Tuhan katakan begini, seperti yang tadi Daud katakan, ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan luputkan itu semua. Kalau kita masuk ke pasal 37 ayat 22 23, langkah orang benar ditentukan oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, Dia yang menetapkan langkah-langkah kita. Kalaupun jatuh tidak sempat tergeletak. Kenapa saya katakan kalau roh iblis, kalau iblis dengan segala kroninya masih mengitari bumi untuk mencari mangsa untuk ditelannya, seperti kata 1 Petrus pasal 5 ayat 7, ya, bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam mangsanya, maka roh Allah juga mengitari bumi. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sebagai orang yang di dalam hidup Bapak Ibu ada namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Kalau iblis juga seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan, tapi roh Allah juga seperti kata firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Roh Allah menjelajah seluruh muka bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada siapa yang bersungguh hati. Jadi kuasa kegelapan juga mengitar bumi, tetapi bagi orang percaya, yakinlah dan percayalah, mata Allah menjelajah seluruh bumi. Mata Allah berbicara tentang roh Allah menjelajah juga seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati. Sudah dua ya. Satu, bahwa tanpa seizin iblis kita tidak mungkin akan dimusnahkan. Kita menderita hanya atas dalam batas seizin Tuhan, bukan iblis. Yang kedua, hidup di atas muka bumi itu tidak otomatis dan tidak langsung akan terhindar dari masalah. Yang ketiga, kalau masalah beruntun terus datang, apakah kita terus mengeluh sama Tuhan? Sakit ini belum sembuh, datang sakit ini. Sakit ini belum sembuh, datang sakit ini. Yang ini belum selesai, datang masalah ini. Yang ini belum selesai, datang masalah ini. Apakah kita langsung terus mengeluh kepada Tuhan? Kita belajar dari kitab Ayub. Ternyata Ayub tidak mengeluh. Ya, Ayub tidak mengeluh. Ayub tidak mengeluh. Dari mana kita mengetahui Ayub tidak mengeluh dan kata-katanya tidak salah? Kita buka di dalam Ayub pasal 42. Saya ingin baca ayat 7. Terkadang kita kalau membaca buku tebal, katakanlah buku yang setebal ini tentang satu cerita. Terkadang kita harus membaca bagian belakang. Karena bagian belakang merupakan apa? Intisari dari semua cerita. Kita baca belakang, kita sudah mulai bisa tahu kira-kira isinya apa. Karena di halaman belakang itu biasa disebutkan intisari daripada isi buku itu. Nah, Ayub juga begitu. Di Ayub pasal yang ke-42 ayat 7, di sana dikatakan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu pada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas seorang Teman. Elifas ini adalah ketua dari 3 sahabat Ayub yang datang mengunjungi Ayub. Dengan formalitas, merasa sepenanggungan, tapi bahasanya adalah bahasa penghakiman.
Firman Tuhan katakan, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi walaupun Ayub ditimpa dengan berbagai masalah, kemalangan, ya, malapetaka yang beruntun, dia tidak bersalah terhadap perkataannya. Dia tidak mengeluh sama Tuhan, dia tidak protes sama Tuhan. Itu masalahnya. Melainkan apa? Melainkan dia berdiam diri, belajar mengetahui apa sih maunya Tuhan, apa maksud Tuhan atas masalah yang kuhadapi. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 7 di sana dikatakan ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk berdiam diri. Kalau ada waktu untuk bicara, banyak orang suka bicara, tapi ada waktu untuk berdiam diri, sangat jarang orang mau ambil bagian ini. Coba ada waktu kita berdiam diri, kita renungkan masalah demi masalah yang kuhadapi ini, apa sih maksud dan tujuan Tuhan? Apa yang harus kupelajari dari masalah ini? Ayub, dia tidak protes, tidak komplain, tidak mengeluh, tapi dia berdiam diri. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Sehingga dia berkata begini dalam Ayub pasal 23 ayat 10 kita baca. Ayub pasal 23 ayat 10 dia katakan begini. Ya. Karena Allah tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ternyata dia tahu bahwa masa hidup yang dia alami ini adalah satu pengujian. Dia mengenal Tuhannya sungguh-sungguh. Dia belajar mengenal Tuhan dengan sungguh. Ada rencana Tuhan dalam hidupku. Iya. Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau Tuhan tahu jalan hidupku, artinya apa? Tuhan yang mengatur apa? Skenario kehidupan kita. Dari hari ke sehari, dari pagi sampai malam. Saya senang juga nyanyi lagu itu yang mengatakan apa? Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku, hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Betul? Jadi dari pagi kita bangun sampai kita terbaring kembali tidur, itu diatur oleh Tuhan dalam kasih-Nya. Dari hari ke sehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, Tuhan atur. Karena apa? Dia tahu jalan hidupku, artinya hidup kita, skenario hidup kita diatur dan disusun oleh Tuhan. Ada di sini yang kurang yakin bahwa skenario hidupnya diatur oleh Tuhan? Saya kasih contoh satu. Ketika Samuel sudah diberitahukan oleh Tuhan, aku menyesal melantik dan mengangkat Saul menjadi raja. Pergilah kamu ke Bethlehem, temuin dan keluarga Isai. Aku telah menemukan seorang yang berkenan di hatiku. Saul pergi. Harusnya begitu Saul sampai ke Bethlehem, kan nggak perlu susah-susah. Tanya, sebegitu Samuel sampai ke Bethlehem, kan harusnya nggak susah-susah, karena Tuhan katakan sudah pilih. Harusnya kan tinggal muncul orangnya, betul? Tapi kenyataannya apa? Kok harus lewat proses? Keluar dulu Eliab. Yang nomor 2 Abinadab. Yang ketiga Sama. Sampai anak yang semua ada di kota, habis semua. Baru dia katakan, cuman ini anakmu, ada yang lain. Oh, ada satu lagi. Artinya apa? Walaupun Tuhan sudah menunjuk, mengangkat, memilih Daud untuk menggantikan Saul, tapi tidak serta-merta waktunya langsung aku gantikan Saul. Melalui waktu. Pagi hari ini kita ibadah, kita mau melantik ada beberapa anak-anak Tuhan
yang akan diteguhkan untuk mengurus pemuda. Mungkin ada yang bertanya, lama kali aku jadi pemuda di sini, nggak pernah aku diteguhkan oleh Bapak Gembala menjadi pengurus. Halo Bapak Ibu, mungkin sudah ditentukan, tapi melalui proses seperti Daud. Sudah ditentukan oleh Allah, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Tapi kenapa nggak langsung ditunjuk? Nggak usahlah keluar si anak yang pertama Eliab, nggak usah keluar anak yang kedua Abinadab, nggak usah keluar anak yang ketiga Sama, sampai anak ketujuh nggak usah, karena kan itu sudah ditunjukkan. Tapi kenapa harus melalui proses? Ada di sini yang sudah lama jadi singer. Aku kok nggak tunjuk sama gembala jadi WL ya? Ada yang berpikir begitu? Atau ada yang mengatakan, aku sudah lama punya pengertian firman Tuhan, aku kok nggak ditunjuk ya menjadi guru sekolah minggu? Halo? Mungkin ada. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah dipilih, tapi tetap harus menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul? Istriku nggak sabar, dia mau nyanyi. Nanti saya tuh. Ya. Semua ada waktunya. Oleh sebab itu kita belajar tabah. Lihat di sini. Ayub katakan, seandainya aku diuji, aku akan keluar seperti emas. Ya, Ayub juga yang mengatakan, tiap pagi Tuhan mengunjungi dia untuk menguji. Jadi rupanya bukan Ayub, bukan saja Ayub. Saudara juga mungkin akan seperti itu. Saya cari dulu ayatnya, kalau tidak salah pasal 7. Coba baca pasal 7 ayat 17 dan 18. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? 18. Dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Anda siap begitu bangun pagi? Tidak tahu hari itu akan terjadi apa, tapi itu dalam pengujian Allah. Siap? Amin. Itu. Kita harus tahu Tuhan itu mengasihi kita. Kita harus tahu Tuhan mau supaya kita the best, keluar yang hasil yang terbaik. Orang yang baik, orang yang hasilnya terbaik tidak akan begitu seketika langsung keluar tanpa melalui urutan-urutan pengujian. Anda bagaimana mau jadi profesor kalau Anda tidak sekolah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, baru profesor. Saya nggak mau sebut S lilin. Itu semua kan punya proses. Ya. Jadi mulai dari saat ini mari kita merenungkan, Tuhan, kalau ini terjadi padaku, sesungguhnya apa ya Tuhan yang ingin Tuhan ajarkan aku? Apa yang Tuhan ingin kehendaki terhadap hidupku? Bahkan lebih ngeri lagi, Ayub katakan begini dalam pasal 13 ayat 15. Coba kita buka. Ayub pasal 13 ayat 15, dia katakan begini. Lihatlah, ia itu Allah hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Sekalipun gak ada harapan. Jangan seperti istri Ayub. Istri Ayub kan udah sepertinya nggak ada harapan lah, kamu harta sudah habis semua, anak-anak pun sudah nggak ada, sakit kamu parah, udahlah kutuki aja Allah, mati aja lah. Kan seperti nggak ada harapan. Tapi Ayub katakan apa? Lihat, iya Allah hendak membunuh aku. Sepertinya aku nggak ada harapan, tapi aku tetap menjaga perilakuku. Seorang hamba Tuhan yang meninggal 1 hari sebelum umur 100 tahun di Amerika, namanya pendeta Billy Graham. Dia katakan begini, kalau kamu kehilangan semua harta bendamu, seluruh asetmu termasuk anak-anak adalah aset, itu belum hilang apa-apa. You lose nothing.
But if you lose your character, you lose everything. Tetapi kalau kamu punya karakter, kamu punya perilaku hilang, berarti kamu hilang segala-galanya. Halo, perilaku itu di atas segala-galanya. Karaktermu di atas segala-galanya. Ayub katakan, nggak ada harapan, tapi aku tetap membela perilakuku di hadapannya. Artinya apa? Dia tidak mau ngomong salah, tidak mau protes sama Tuhan. Dia tetap saja percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Itu sebabnya, ya, pengakuan dia di akhir pengakuan dia begini. Ayub pasal 42 ayat 2. Pengakuannya di akhir dia katakan gini. Ayub pasal 42 ayat 2. Ayo cepat sikit. Aku tahu bahwa Engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekali lagi baca, 1, 2, 3. Anda aminkan ini dalam hidupmu? Tidak ada rencana Tuhan bagimu yang gagal. Itu janji Tuhan. Sedemikian indahnya Tuhan mengungkapkan tentang kehidupan manusia ini. Semua orang bertanya, mengapa kok orang benar? Mengapa orang baik-baik bisa timbul masalah, bisa timbul penderitaan? Jawabannya adalah seperti yang Ayub renungkan ini. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hidup ini merupakan satu batu ujian. Pagi-pagi Tuhan datang, kita bangun, kita sudah diperhadapkan dengan ujian. Sampai masuk pembaringan kita di malam hari. Hari berikutnya begitu juga. Minggu berikut juga gitu. Bulan berikut gitu. Tahun berikut gitu. Kapan sampai kapan selesai? Waktunya adalah waktunya Tuhan. Ketika emas itu dibakar, kapan selesai? Kalau sekarang pandai emas itu, tukang emas kalau kita ke pasar mau beli emas, apakah 24 karat, dia ada pakai bakar, pakai apa mungkin? Pakai zat helium atau apa dia bakar. Tapi zaman dulu tahu, untuk mencari emas yang 24 karat itu gimana? Sebongkah emas diambil, katakanlah sebesar ini, diambil dari bumi, supaya emas itu jelas murni, direbus di dalam kuali besar. Rebus dengan berapa derajat saya nggak tahu, panas. Ketika rebus, kotoran pelan-pelan, ada plastik yang lengket, ada apa saja yang lengket, pelan-pelan semua lepas. Udah lepas, tinggal emas. Nah, kalau itu sudah semelas emas itu, emas lepas itu, kan ketika kotoran habis, maka diambillah kotoran itu dibuang. Kotoran itu dibuang, kotoran dibuang. Sampai kapan? Baru tahu itu emas murni zaman dulu. Sampai orang yang melakukan pemurnian emas itu, sampai wajahnya nampak di kuali yang besar itu, yang sedang direbus emas itu, baru nampak terbayang, itu baru murni 24 karat. Sebelum itu nggak terbayang, karena kotoran semua, ada sanga-sanga dari emas itu semua perlahan lepas diambil. Udah bersih, baru yang melakukan pemurnian itu wajahnya tercermin, ini baru 24 karat. Minggu lalu kita berbicara tentang manusia itu dialegorikan pohon. Ya, saya katakan begini. Saya dulu adalah pengusaha tanam sawit. Tanam sawit itu setiap bulan itu pelepah sawit harus didodos. Pelepahnya buang. Begitu buang, mulai dia tumbuh. Bulan depan harus didodos lagi. Kalau pelepah itu manusia, kan alegori daripada pohon itu sama seperti manusia.
Kalau dia manusia, dia akan mengatakan, tak usahlah kau tanam, tiap bulan kau siksa aku, kau dodos terus, kau buang terus pelepahku. Dia bisa mengeluh. Betul? Tapi tujuan dari pekebun apa? Dia buang pelepahnya apa? Supaya subur bisa berbuah. Kalau pelepahnya nggak dibuang, nggak bisa berbuah. Karena kalau pelepahnya dari bawah terus sampai atas, pelepahnya nggak buang-buang, tidak akan berbuah baik. Karena apa? Pelepah itu seperti ketiak menjepit buah itu. Buah itu tidak bisa berkembang. Jadi tiap bulan, seandainya pohon itu seperti manusia bisa mengeluh, dia pasti ngomong, kau usahlah kau tanam, kau siksa aku tiap bulan. Betul? Dari pembelajaran firman Tuhan tentang Ayub ini, ada hal yang harus kita pelajari dalam hidup kita ini. Kalau Bapak Ibu mengalami musibah, mengalami masalah, mengalami penderitaan, beruntun, jangan mengeluh sama Tuhan. Belajar dari Ayub, tapi berdiam diri. Dalam kita berdiam diri, kita bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya firman Tuhan katakan, ya, di dalam Mazmur pasal 46 di sana dikatakan, berdiam dirilah, kenalilah aku Allah. Be still, know that I'm your God. Berdiamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still. Dalam bahasa Indonesia bukan hanya sekedar diam, tapi bersateduh, hening. Dalam keheningan itu, kita mulai diberi pencerahan. Tuhan itu bagaimana sih? Tuhan itu bagaimana sih? Apa sih maunya Tuhan dalam hidupku? Kiranya Tuhan memberikan tahu aku apa yang Tuhan mau, supaya aku mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Ayub adalah pribadi yang kenal dengan Tuhannya, sehingga dia katakan, tidak ada rencanamu yang gagal ya Allah. Luar biasa bukan? Biarlah pada pada pagi hari ini kita mau renungkan itu, sehingga karakter Ayub ini akhirnya dicatat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Saya baca di dalam perjanjian, coba kita buka kembali, ya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Siapa? Yaitu mereka yang telah bertekun. Dalam bahasa yang lain, mereka yang telah bertekun atau yang telah tabah. Kamu mendengar tentang ketabahan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita sebagai ayat terakhir, saya ingin membaca di dalam pasal 42. Ayub pasal 42, saya akan baca demikian. Mulai ayat yang ke-10. Coba buka. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bayangkan, yang sudah dinista, yang sudah dikata-katain dengan jelek. Apakah kamu tetap mau bertahan dengan jalanmu seperti orang fasik? Kan berarti dia menuduh. Hidupmu seperti orang fasik, jalanmu seperti orang fasik. Dia tidak sakit hati. Dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dia minta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya. Sebutkan saja, kalau dulu Ayub punya unta 8.000, sekarang punya 16.000. Ya. Kalau dulu punya kambing domba 100.000 ekor, sekarang menjadi 200.000 ekor. Apa enggak berbahagia? Berbahagialah pada akhirnya, endingnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Lanjut, 11.
Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya. Di dalam pasal 1 tidak disebutkan saudaranya datang. Makanya saya pikir saudaranya pasti nggak datang. Karena di ayat terakhir baru disebutkan saudaranya datang. Jadi waktu pertama nggak datang. Sama seperti orang yang di kolam Bethesda. Sudah sekian lama nggak ada lagi yang datang. Bapak Ibu kalau sakit misalnya ada jemaat yang tidak datang ke 4 ke 5 kali, jangan kesal. Itu memang dinamika hidup. Amin. Coba lihat di sini. Setelah semua selesai, ya, udah menjadi orang kaya 2 kali lipat, baru muncullah saudara laki-lakinya dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Yang dulu cuma 3 orang, yang lain kemana? Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang melayang. Jangan hendaknya begitu sebagai anak Tuhan. Kalau dulu abang, tetap juga abang lah, ya kan? Waktu pacaran istri saya panggil abang, tapi setelah berumah tangga papa. Ikut anak-anak. Mereka menyatakan turut berduka cita. Sudah selesai baru menyatakan turut berduka cita. Ya. Dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpa Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Bukan hanya itu. Kaya, lebih kaya lagi. Apa akhirnya? Ayat lebih lanjut. Saya mau baca lebih lanjut ayat yang ke-13. Coba kita baca. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Lanjut. Dan anak-anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia. Ada rupanya Kesia di sini ya. Dan yang ketiga Keren Hapuk. Ada yang mau bikin nama Keren Hapuk, yang muda-muda kalau mau nikah nanti anaknya dibikin nama Keren Hapuk. Jangan lupa kalau lihat HP nanti lupa. Nah. Lanjut. 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Lanjut. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, yang melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Artinya sampai apa? Cucu cicit. Baru ayat 17. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Bahagia tuh. Orang yang tabah, orang yang berbahagia, ya, kaya di bumi, mati masuk surga. Mana? Anda mau pilih atau tidak? Karena itu datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku hati yang tabah. Berikan aku hati yang sungguh-sungguh mengenal Engkau. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak pernah akan komplain sama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita sama-sama berdiri.